Ya. Halo teman-teman, nama saya Vicentius dan Breviano dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 25171344. Dan saya Rinar Jasing Bisana dari Prodi Informatika dengan NPM 12507134416. Kali ini kami baru saja mengikuti kegiatan Jogis. Jogis Tari Keraton. Nah itu Jogis Tari Keraton. Kira-kira tadi kegiatannya seru nggak, Kak? Seru sih, kataku seru banget. Tadi tuh ya kami belajar hal-hal baru. Kami belajar tentang tari keraton dari abdi dalamnya langsung, dari abdi dalam dari keratonnya langsung. Jadi aku bisa ngelihat gimana cara abdi dalam tuh menari dengan luwes gitu. Itu tuh kayak satisfying banget, kayak keren banget menurutku. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau saya sih sebelum saya masuk keraton ini, sebelum ikut Jogis, saya kira saya itu orang nggak bisa nari. Tapi ternyata setelah diajari oleh abdi-abdi dalam itu, saya tiba-tiba bisa nari aja. Kayak tiba-tiba mengalir dalam tubuh saya gitu loh. Gila. Nah, jadi setelah habis nari itu, maksudnya sebelum nari itu kita juga diajarin oleh dosen kita. Itu kita diajarin tentang cara tata krama di Jogja, tentang kesopanan di Jogja, budaya Jogja sini. Dan itu dari daerah saya Jakarta itu jauh beda sekali. Betul, jauh beda banget dari Kalau daerah. Kakak dari mana, Kak? Aku tuh dari NTT. Nah, dari NTT tuh aku kalau ke Jogja itu kan ngomongnya halus kan. Tapi daerah timur itu terkesan ngomongnya tuh kasar, ngomongnya keras. Jadi pas aku nyampe Jogja sini kayak nggak bisa gitu sama orang sini. Itu sih yang aku ininya tuh. Mungkin itu aja sih dari kami, dari kesan-pesan dari kami. Makasih teman-teman. Makasih. Oke, baik lagi dengan saya, Devon, dan saya akan membahas tentang diskusi dan tugas yang ada dalam PowerPoint Jogis. Yang pertama, bagaimana dengan penerapan Subosito di kampus? Yaitu nomor satu, itu ada etika berkomunikasi. Jadi sebenarnya sebelum Jogis, kita juga sudah menerapkan Subosito. Namun, setelah Jogis, itu kita lebih mengerti dalam penerapannya. Jadi itu seperti nunduk kalau orang lebih tua, berbicara dengan sopan, atau misalnya saat menunjuk itu tidak boleh menunjuk pakai jari telunjuk, namun harus pakai jempol. Kemudian yang kedua yaitu etika perkuliahan. Nah, untuk etika perkuliahan ini, sebenarnya Subosito saat perkuliahan itu kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya saat pada etika berkomunikasi. Namun, karena kita dalam ruangan publik, kita bisa menambahkan menjaga ketenangan agar tidak mengganggu mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang belajar, dan juga menjaga fasilitas kampus. Dan untuk nomor 2 dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Justin. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 2 dan 3. Nomor 2, bagaimana etika busana dalam adat Jawa dan di lingkungan kampus. Sepertinya itu sama ya. Jadi kita harus berpakaian sopan dan rapi, memakai bawahan yang panjang dan atasan yang tertutup. Jadi bisa kelihatan sopan dan rapih di lingkungan kampus maupun itu dalam adat Jawa. Baiklah, untuk nomor 3, bagaimana filosofi Jawa dan dihubungkan dengan Subosito. Nah, itu menurut saya kita harus berperilaku sopan, menjaga tata krama, menjaga etika, dan juga menjaga tutur kata. Kita nggak boleh sembarangan dalam melakukan sesuatu, dan kita harus berperilaku baik. Kita jangan, ya seperti yang diterangkan di PPT, kita harus menjalankan etika tersebut seperti sopan santun. Kita tidak boleh menguap depan umum, tidak boleh menggaruk-garuk hidung, telinga ketika di depan umum. Kita harus tetap berperilaku dengan sopan. Seperti itu. Terima kasih.